Kalau kalian capek kerja dan di akhir tidak dihargai, jangan khawatir, karena kalian gak sendirian. Lihat ini, dia juga sama seperti kalian. Habis kerja capek dan tidak dihargai di akhir. VGA Card ini malah lebih parah dari kalian. Dia menambang 24 kali 7 non-stop. VGA Card bekas mining 2 periode. Si paling capek RX 580. Cerita sedikit, pas gua scroll iseng, ya gua nemu ini VGA Card. Gua lihat VGA Card terlaris dan ternyata ini RX 580 nomor 1. Ya, gimana nggak laris ya? Harganya cuma 1 juta pas. Tapi walaupun 1 juta ya itu nggak pakai cuma gitu kan, tapi tetap aja sih murah. Ya tipikal orang-orang Indonesia dengan modal minim dapat value maksimal, high value. Dan akhirnya kita juga khilaf untuk beli 1 biji buat dibahas. Ya gimana ya? Dulu kan GPU ini mahal karena mining. Sekarang juga harusnya waktunya payback. Kita beli karena harganya udah turun. Nah ada nih yang pro miner bilang, mending beli VGA Card bekas mining, ya kan? Karena biasanya miner itu menjaga rignya di temperatur rendah yang menjaga. Sering maintenance, undervolt, BIOS mode, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk gaming itu kan push ke 100% saat digunakan. Nah, terus ada juga nih, ada yang kontra sama miner bilang, mining kerjanya non-stop 24 jam tanpa istirahat. Sedangkan kalau buat gaming kan dikasih istirahat. Ya kali main 24 jam non-stop. VGA Card kan dibuat bukan untuk mining. Dan gua pikir ya dari kedua pro dan kontra itu ada benernya, jadi gua netral aja di sini. Nah, pas gua tanya ke penjual VGA Card ini ya, VGA Card-nya bekas apa? Dia jawab VGA Card-nya itu bekas office dan bilang bukan bekas mining. Which is ya ada benernya, karena ini juga jadi pekerja office crypto dan bukan nambang. But honestly, kantor mana sih yang pakai RX 580 ya buat kantor? Kalau kantor kalian PC-nya pakai RX 580, bolehlah cerita di mari. Karena sebenarnya lucu aja sih kalau dipikir-pikir ya, kantor mana yang pakai RX 580 di PC-nya ya dengan unit sebanyak itu? Ya kan karena yang dijual banyak dan juga emang konsumsinya lumayan tinggi kecuali kantor yang ini. Update pendapatan bulanan. Itu tempat main Bang. Bahan aja udah bisa dapat ETH banyak. Dan juga sebenarnya gue akan anggap ini bekas mining ya, terlepas ya kalau ternyata ini beneran bukan bekas mining atau ternyata bener-bener bekas kantor. Di sisi lain harganya juga ya memang terbilang relatif murah ya, di 1 juta lebih dikit. Ada juga yang jual lebih murah malah daripada itu. Secara performa ya emang namanya juga RX 580 ya, nggak malu-maluin lah di 1080p. Recommended untuk dibeli atau tidak? Nanti kita ambil kesimpulan di akhir video. Dan juga kita nggak bahas spesifikasi teknisnya ya, karena udah banyak juga yang bahas ini VGA Card. Kita langsung ke pengetesan. Tapi sebelum itu kita lihat BIOSnya ke GPU Z ya, ini adalah BIOS standar dari RX 580. Kalau kita lihat secara fisik dulu, keadaan pas barangnya datang, ya ini gua boleh jujur, bersih dan kinclong. Emang nggak seperti baru, tapi untuk barang bekas ini bisa dikategorikan like new. Setidaknya itu terlihat dari luarnya. Nah, kelengkapannya sendiri ini datang batangan ya, VGA Card-nya doang, tanpa box dan lain-lain. Cuma di sini dia masih disertai dengan penutup-penutup port yang ada di depan. Di DVI-nya ada, cuma lupa gua ambil. Langsung kita kasih benchmark bertubi-tubi dengan menggunakan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah benchmark 3D Mark Firestrike Extreme. Ya bisa dilihat skornya, ada sedikit penurunan di setiap runnya, tetapi hanya sedikit sekali. Dimana di run kelima ada turun sedikit ke 6374. Ya, tetapi itu tipis sekali.
Selanjutnya benchmark 3D Mark Time Spy untuk DirectX 12. Skornya terbilang stabil, bahkan naik sedikit dari 5 kali running yang sudah gua lakukan untuk pengetesan VGA card ini. Next ke benchmark Furmark 720p, di mana benchmark Furmark 720p ini terlihat skornya konsisten dan ada sedikit kenaikan skor di run yang terakhir. Nah, di sini juga gua tes ke yang 1080p cuma sekali aja, satu kali run, di mana mendapatkan skor 4546. Ya, untuk menjawab penasaran doang. Karena memang run yang lainnya sudah diwakilkan ke Furmark 720p. Selanjutnya Geekbench 5. Ya, di sini kelihatan skornya sedikit menurun di running terakhir ya, tetapi sekali lagi itu sangat tipis sekali. Lanjut kita ke pengetesan game. Yang pertama adalah Far Cry 5. Kita menggunakan built-in benchmark bawaan dari Far Cry 5, di mana rata-rata FPS dari 5 kali run itu stabil di 72 FPS. Yang mana ini sangat playable sekali. Selanjutnya di Metro Exodus ya, menggunakan built-in benchmark juga dengan rata-rata FPS stabil di 31 FPS di setiap runningnya. Selanjutnya Battlefield 5 di resolusi 1920x1200 preset high dengan DirectX 11. FPS yang didapatkan bisa stabil di 60 FPS. Ya, ini karena gua masih nyoba di intro Battlefield 5. Jadi belum bisa lepas VSync-nya. Kalau VSync-nya dilepas, bisa kemungkinan dapat 70 sampai dengan 80 FPS. Dan ya, memang playable dengan preset ini. Tidak ada stuttering, temperatur GPU juga terjaga di bawah 60 derajat Celcius. Yang kedua adalah kontrol dengan resolusi sama, high preset DirectX 11. Terlihat cukup playable dengan FPS rata-rata 36 FPS ya. Mungkin bisa lebih dari ini karena ini juga kita pakai merecord menggunakan built-in recorder AMD-nya Relive, dan juga panas dari GPU-nya masih termasuk normal, belum menyentuh 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada Devil May Cry 5 dengan resolusi sama, high preset DirectX 11 FXAA ditambah TAA. FPS-nya kelihatan tumpah-tumpah ya, dimana berada di atas 100 FPS. Tidak pernah drop di bawah itu ya, cuma memang kelihatannya temperaturnya stabil 70-an. Ya, walaupun udah menyentuh 80 derajat Celcius, tetapi langsung turun lagi ke 70-an lagi. Selanjutnya ada Genshin Impact dengan resolusi sama, high preset render resolution 1.5 DirectX 11. FPS yang didapatkan sangat playable. Dan kalau kalian emang mau konsisten di 60 FPS terus, kalian bisa turunkan presetnya ke yang lebih rendah. Framerate yang didapatkan dengan preset tertinggi di Genshin terlihat sangat playable, temperaturnya juga masih terkendali dengan temperatur tinggi hanya 75 derajat Celcius saja. Kalau diperhatikan, pas gua ngetes di game dan benchmark, panas yang dihasilkan dari RX 580 bekas mining ya, masih bisa ditoleransi. Untuk bunyi kipasnya saat full load ya memang agak kedengeran ya. Tapi kalau dideketin, ya wajar ya, namanya VGA card full load pasti ngeluarin bunyi yang lumayan kedengeran. Setelah melewati pengujian ini, gua bisa simpulkan kalau RX 580X Mining yang kita beli lolos pengetesan alias berjalan sebagaimana mestinya. Setidaknya untuk unit ini dan untuk saat ini. Ya. Kalau untuk jangka panjang ya gua belum bisa kasih konklusi karena emang ini barang belum lama gua pegang. Pertanyaannya, apakah recommended? Ya, ini pertanyaannya agak sulit. Kalau kalian menyanggupi resikonya, ini bisa dipertimbangkan, apalagi kalau kalian itu mendapatkan unit yang bagus. FPS yang dihasilkan juga masih terbilang oke di harga 1 juta pas ya, belum ada opsi yang lebih baik performanya daripada VGA card ini. Tapi kalau kalian ragu ya, lebih baik kalian tinggalkan untuk membeli VGA card bekas mining, dan lebih baik kalian beli VGA card baru kalau kalian was-was dan ragu. Pembahasan kita tentang VGA card bekas mining. Kalau kalian suka videonya, bolehlah kalian share videonya ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apakah worth it atau enggak beli VGA card bekas mining, apakah performanya masih oke atau tidak. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis, and always see you next time. Wassalam.